Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat penggerak, perkenalkan saya Mahesa Rani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pada modul kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai serta peran guru penggerak. Baiklah sobat penggerak, pada video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi dengan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Baiklah sobat penggerak, saya akan memulai dengan refleksi yang pertama, yaitu peristiwa. Adapun peristiwa yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu saat mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dapat saya jadikan sebagai acuan dalam pembelajaran. Dan pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang dapat saya jadikan acuan dalam mengembangkan kompetensi diri yang sudah dimiliki melalui nilai dan peran guru penggerak yang saya sudah dan akan miliki. Kedua, memahami bahwa dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai among yang bertugas menuntun peserta didik dengan menghamba kepada peserta didik, namun tetap menjaga profesionalisme sebagai seorang guru. Dan yang ketiga, memahami dan menganalisis nilai-nilai serta peran guru penggerak yang seiring dan sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun peristiwa yang menantang bagi saya diantaranya yaitu pada saat melakukan penerapan terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara serta penanaman nilai dan peran guru penggerak. Dan selain itu, mengikuti proses pendidikan yang juga bertepatan dengan waktu libur, di mana saya harus bisa membagi waktu dan memberikan pemahaman kepada suami, anak, dan juga keluarga terkait proses pendidikan guru penggerak, sehingga keluarga terutama anak saya dapat memahami sedikit kesibukan saya yang bertambah, dan juga dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan due date yang sudah ditetapkan, dan terkadang dengan rentang waktu yang tidak lama, seperti dalam diskusi modul pada ruang kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1-2 hari untuk menyamakan dan menyesuaikan tugas yang diberikan, serta menyelesaikan dengan kesibukan dan juga jarak yang terpisah antar anggota kelompok, sehingga kami berdiskusi melalui ruang virtual. Namun, setelah saya mempelajari serta memahami modul 1.1 hingga modul 1.2, maka yang dapat saya kaitkan yaitu pada modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada murid. Yang saya pahami di sini maksudnya adalah bahwa pendidikan seharusnya berorientasi pada peserta didik, di mana seorang guru dituntun untuk dapat menuntun peserta didik agar dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, yaitu mulai dari potensi, minat, serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik, dan bagaimana seorang peserta didik dapat mencapai potensi terbaik dalam dirinya melalui tuntunan, bimbingan, serta arahan dari seorang guru, seperti trilogi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Pada modul 1.2 dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi
maka penting bagi seorang guru untuk memahami serta mendalami, bahkan menerapkan nilai-nilai penggerak, serta mengambil peran penggerak agar dapat mewujudkan pendidikan yang selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang guru yang berpihak pada peserta didik, inovatif, mandiri, kolaboratif, serta melakukan refleksi agar terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan zaman di era digitalisasi saat ini. Selain itu, dengan menjadi penggerak komunitas praktisi, menjadi coach bagi rekan guru, membangun serta mendorong kolaborasi antara sesama rekan guru, serta mewujudkan kepemimpinan peserta didik. Secara tidak langsung, kita sudah bergerak dan menggerakkan peserta didik dan juga rekan guru untuk mencapai kemandirian dalam belajar dan juga memunculkan motivasi serta mendidik karakter agar terciptanya pendidikan yang tidak hanya mementingkan aspek kognitif saja sebagai acuan nilai peserta didik, namun juga dengan memacu ataupun menilai aspek pembelajaran lainnya seperti aspek afektif, psikomotor, spiritual, dan yang lainnya. Refleksi kedua yaitu perasaan. Perasaan saya saat itu, saya merasa saya adalah orang yang sangat beruntung. Saya sangat bersyukur menjadi bagian dari calon penggerak pendidikan yang nantinya dapat menggerakkan rekan saya agar terciptanya kolaborasi yang solid dan tentunya berdampak kepada pencapaian dalam dunia pendidikan menuju pendidikan yang lebih baik. Masuk pada refleksi ketiga yaitu pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul demi modul dalam pendidikan guru penggerak, saya sangat menyadari akan kelemahan yang saya miliki, minimnya pengalaman, dan juga tantangan yang akan saya hadapi dari waktu ke waktu. Sebelum saya bergabung dalam pendidikan guru penggerak ini, saya merasa saya seperti seorang yang berjalan dalam gelap, dengan hanya memiliki sebatang lilin sebagai penerang. Saya mampu berjalan dalam gelap, namun cahaya lilin yang terus meredup, seiring dengan sumbu yang terbakar api yang melelehkan tubuhnya sendiri, membuat saya terbatas dalam gerak cahaya yang lama-kelamaan mulai meredup. Selama ini, saya berpikir bahwa pembelajaran berhasil itu adalah ketika siswa saya duduk dengan tenang di dalam kelas. Mereka mendengarkan materi pembelajaran yang saya sampaikan, dan saya menganggap pusat pembelajaran itu adalah dari guru, sedangkan peserta didik itu adalah hanya sebagai objek dalam pembelajaran. Bahkan tidak hanya itu saja, saya selalu mengedepankan penilaian siswa itu dari penilaian kognitif dalam memberikan nilai individual, dan berpuas diri ketika siswa saya sudah mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Saya juga tidak pernah merefleksikan diri dari hasil penilaian kepala sekolah ataupun dari rekan guru, sehingga saya puas dengan apa yang saya capai di kelas selama pembelajaran. Namun, setelah saya bergabung di pendidikan guru penggerak ini, saya seperti sebatang pohon yang selalu disirami, diberikan pupuk terbaik sehingga dapat tumbuh dengan rimbun, dengan memberikan manfaat bagi semua yang berada di sekitar saya. Misalnya, dahan saya yang rimbun dapat dijadikan sebagai tempat berteduh. Ranting yang lapuk sekalipun dapat dijadikan sebagai kayu bakar. Buah yang manis dapat dinikmati oleh siapapun yang mencicipinya. Tak hanya itu, bahkan bagi sebagian orang yang melihat potensi dalam diri saya, seperti daun yang tadinya kering, berjatuhan, bahkan
bahkan membuat timbunan sampah diolah oleh tangan yang tepat agar dapat berguna menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat. Sebagai seorang guru yang sangat minim dengan pengalaman, saya tentu harus lebih banyak belajar dan mengembangkan kompetensi diri untuk membenahi diri menjadi lebih baik. Dan tentunya memiliki dan memaknai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara serta nilai-nilai dan peran sebagai seorang calon guru penggerak. Dan tentunya menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya agar dapat mengimplementasikan ilmu yang saya sudah pelajari dalam setiap modul serta menimbulkan motivasi yang sangat besar untuk dapat bergerak dan menggerakkan komunitas atau rekan guru lainnya di satuan pendidikan saya agar dapat tergerak melakukan perubahan yang lebih baik lagi pada masa mendatang, terutama dalam dunia pendidikan. Lantas, apa yang dapat saya lakukan? Saya harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan selalu melakukan inovasi dalam pembelajaran, agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dan tentunya lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Lalu mewujudkan kepemimpinan peserta didik, menjadi coach bagi rekan guru, baik di dalam lingkungan sekolah ataupun antar lembaga, mendorong serta menciptakan kolaborasi dengan baik, dan menggerakkan komunitas praktisi. Baiklah Sobat Penggerak, kita masuk pada refleksi yang keempat, yaitu penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya sudah peroleh mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya dapat merencanakan pengembangan diri yang akan saya mulai dari sekarang. Dalam menerapkan nilai-nilai serta peran yang sesuai dengan filosofi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, diantaranya saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan bersikap among atau menuntun, yaitu menuntun peserta didik agar mereka mencapai potensi terbaik dalam dirinya. Selain itu, saya juga akan melakukan inovasi dalam pembelajaran dengan cara menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran, baik itu dari segi metode, media, ataupun dalam menghadirkan suasana belajar agar lebih menyenangkan dan tentunya bermakna bagi peserta. Selain itu, saya juga akan menjadi seorang pendidik yang reflektif, di mana saya akan selalu berpikir terbuka dan bertanya kepada diri sendiri ataupun orang lain akan kelemahan yang saya miliki, agar dapat membenahi diri menjadi lebih baik. Dan juga saya akan menjadi guru yang mandiri, di mana saya harus memiliki inisiatif yang sangat tinggi untuk bergerak dan memotivasi diri sendiri maupun menjadi panutan ataupun teladan tidak hanya bagi peserta didik, melainkan juga bagi rekan guru lainnya. Selain itu, saya juga akan menjadi seorang guru yang kolaboratif, di mana saya harus mampu berkolaborasi serta bekerja sama dalam komunitas praktisi. Dan terakhir, saya juga akan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan, baik secara kelembagaan ataupun mandiri, untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Baiklah Sobat Penggerak, sekian penyampaian dari saya. Terima kasih untuk segala perhatian. Guru bergerak, maju pendidikan Indonesia. Salam Guru Penggerak.